Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan buku Tafsir Salat. Dan insya Allah kita akan membaca renungan Al-Fatihah mulai dari ayat Ihdinas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan memohon hidayah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus memiliki dua makna. Yang pertama adalah hidayah berupa tambahan ilmu untuk mengetahui jalan yang hak dan yang batil. Karena banyak ajaran syariat yang belum diketahui oleh hamba. Sehingga kalau kita ditanya berapa persen ilmu Islam yang kau pahami, kita akan malu sendiri untuk menjawabnya. Karena masih banyak sekali yang tidak kita ketahui. Banyak buku-buku para ulama terkait masalah ibadah, masalah akidah, masalah ibadah, maupun masalah yang lainnya yang belum kita pahami. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah. Salah satu di antara maknanya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tambahan ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengetahui al-haq sebagai kebenaran dan al-batil sebagai kebatilan. Sehingga dengan tambahan ilmu, cakrawala kita akan semakin luas, pengetahuan kita akan semakin luas, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Dan hidayah jenis seperti ini disebut dengan hidayatul ilmi wal irsyad. Hidayah dalam bentuk ilmu dan bimbingan. Yang kedua adalah hidayah berupa semangat untuk mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan, yang diistilahkan oleh para ulama dengan hidayatut taufiq. Sehingga hidayah jenis yang kedua adalah hidayatut taufiq wal amal. Hidayah berupa semangat untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Ada banyak orang yang dia tahu kebenaran tapi dia tidak mau melakukannya. Sebaliknya ada yang tahu kebatilan tapi malah dia bela. Sehingga jadinya kebalik. Nah, dua bentuk hidayah ini dirangkum dalam sebuah doa yang sangat bagus untuk kita rutinkan. Kalimat doa itu, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami al-haqqa haqqan. Kita coba tulis ya teks hadisnya, teks doanya. Allahumma arinal haqqa haqqan. Jadi kalimatnya seperti ini. Kata al-haq diulang 2 kali. Allahumma ya Allah, arina, tunjukkan kepada kami al-haqqa, kebenaran. Tidak hanya itu, tunjukkan kepada kami kebenaran haqqan sebagai kebenaran. Sehingga makna hak yang kedua ini adalah posisi kebenaran dalam pandangan kita. Tidak hanya itu, tunjukkan kepada kami kebenaran haqqan sebagai kebenaran. Sehingga makna hak yang kedua ini adalah posisi kebenaran
posisi kebenaran dalam pandangan kita. Karena seperti yang kita ketahui, ada orang yang melihat kebenaran sebagai kebatilan. Sehingga kita mohon kepada Allah agar kita diperlihatkan kebenaran sebagai kebenaran. Wa arinal batila batila. Wa arinal batila batilan. Dan kita mohon kepada Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah kebatilan sebagai bentuk kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batilan. Dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Sehingga yang kedua ini sama statusnya. Posisi kebatilan dalam pandangan kita. Karena seperti yang kita ketahui, ada orang yang melihat kebenaran sebagai kebatilan, sehingga saat kebenaran itu disampaikan dimusuhi. Saat kebenaran itu diutarakan, padahal dia sudah jelas menyampaikan hadis, menyampaikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dibenci. Sebaliknya kebatilan dianggap sebagai kebenaran, sehingga malah dibela, ya. Kemudian dilindungi, dijaga. Padahal dia tahu itu adalah kebatilan. Kita juga nggak habis pikir. Pengajian dibubarkan, acara gereja dilindungi. Padahal kalau sama-sama bicara nggak ganggu, maka seharusnya kan proporsional di Indonesia. Siapa yang menjalankan kebatilan ya jangan diganggu. Yang mau melaksanakan pengajian ya jangan diganggu. Ini kajian Islam yang disampaikan qala Allahu wa qala Rasul wa qala ulama. Apa kata Allah, kata Rasul dan penjelasan para ulama. Tapi dibubarkan. Begitu acara-acara kesyirikan malah diwuri-wuri, dijaga. Bagaimana agar tetap lestari. Sehingga ada orang yang memandang kebenaran sebagai kebatilan dan dia memandang kebatilan sebagai kebenaran. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Yang pertama adalah kita minta kepada Allah kebenaran agar dijadikan sebagai kebenaran. Ini adalah bimbingan ilmu. Bimbingan al-irsyad wal bayan. Warzuqna tiba'ahu, dan mudahkan bagi kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan mudahkan bagi kami untuk menjauhinya. Sehingga potongan yang kedua warzuqna tiba'ah, warzuqna ijtinabah, itu adalah permohonan hidayah dalam bentuk at-taufiq wal amal. Permohonan hidayah dalam bentuk taufik, semangat untuk menjalankan, wal amal, dan mengamalkannya. Nah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kedua jenis hidayah tersebut. Sehingga doa ini termasuk salah satu di antara doa terbaik yang paling dibutuhkan hamba. Karena itu Allah wajibkan untuk dibaca setiap rakaat dalam sholat. Ada orang non-muslim yang memberikan komentar bagi kaum muslimin. Itu coba lihat kaum muslimin. Mereka tiap hari meminta kepada Allah hidayah. Mereka minta hidayah, hidayah, dan hidayah. Seolah-olah mereka itu belum mengetahui kebenaran. Seolah-olah mereka belum mengetahui kebenaran. Makanya tiap hari minta hidayah. Coba kau lihat kami. Kami kan gak pernah minta hidayah. Karena kami yakin kami sudah berada di atas kebenaran. Tapi itu orang-orang muslim, mereka selalu minta hidayah kepada Allah, seolah-olah mereka ragu kalau mereka itu sudah berada di atas kebenaran. Maka jawaban yang kita sampaikan adalah bahwa bentuk hidayah yang kita minta itu tidak menunjukkan kalau kita ragu dengan kebenaran yang saat ini kita jalani. Tapi kita mohon hidayah kepada Allah dalam rangka memohon tambahan ilmu
dan tambahan semangat untuk menjalankan ilmu itu. Sehingga kita minta kepada Allah al-ilmun nafi, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tambahan amal saleh, tambahan untuk bisa menjalankan ilmu itu. Nah, sehingga bukan karena kita ragu terhadap kebenaran Islam yang kita alami, yang kita anut. Lalu di ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seperti apakah hidayah yang kita minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, dan syuhada, serta orang-orang soleh yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Mereka lah orang yang banyak dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, di antaranya wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dikumpulkan bersama para nabi, tentu saja dikumpulkan di surga. Demikian pula para siddiqin, syuhada, dan salihin. Dan kita dimotivasi untuk jadi baik dengan salah satunya adalah menyebutkan orang sukses di masa silam. Kamu nanti kalau berhasil, kamu nanti bisa bergabung dengan si A, si B, si C. Yang mereka itu adalah orang-orang sukses di masa silam. Maka kita akan termotivasi. Oh, saya ingin seperti mereka. Saya ingin seperti mereka. Sehingga nanti saya bisa berkumpul bersama mereka. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang sukses di masa silam Allah ceritakan di ayat ini. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqun, syuhada, dan salihin. Mereka lah orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai hasuna ulaika rafiqah, sebagai teman terbaik dalam kehidupan hamba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang sesat. Yang dimaksud dengan golongan yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai karena mereka mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mau mengamalkannya. Dan yang dimaksud dengan golongan orang yang sesat adalah orang Nasrani. Mereka disebut orang yang sesat karena mereka banyak salah dalam beramal, disebabkan karena tidak memiliki panduan. Sehingga di sini ada dua kelompok yang ekstrim. Yahudi itu sembrono. Bentuk sembrononya gimana? Nekat, suka ngelawan aturan. Sehingga mereka tahu aturan A, tahu aturan B, tahu aturan C, tapi nggak ada yang diamalkan. Dilanggar aturan-aturan itu dengan berbagai macam alasan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa alasan mereka dalam Al-Qur'an. Sehingga kenapa mereka begitu berani untuk menjalani menerjang berbagai macam aturan itu. Saya sebutkan sebagiannya. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka mengklaim kalau mereka tidak akan nyemplung neraka kecuali hanya sebentar. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Klaimnya siapa ini? Yahudi. Mereka mengatakan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya sebentar saja.
Sudahlah, nggak usah takut. Paling nanti kalau kena neraka kan cuma sebentar. Nanti setelah itu masuk surga. Qul attakhattum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Katakanlah wahai Muhammad, apakah Allah sudah mengambil perjanjian? Apakah kalian sudah mengambil perjanjian dengan Allah? Sehingga nanti Allah tidak akan menyalahi janji itu. Pernah nggak kamu membuat perjanjian? Kalau nanti akan masuk neraka cuma sebentar. Nggak pernah ada. Dan para ahli tafsir mengatakan ini adalah cara Yahudi untuk saling memotivasi agar mereka tidak takut dalam berbuat maksiat. Sudahlah, santai aja lah. Paling kalau nyemplung neraka juga cuma sebentar. Nah, cara mereka untuk memotivasi itu sehingga mereka semakin berani berbuat maksiat adalah model seperti ini. Dan itu ditiru oleh orang zaman sekarang. Banyak di antara mereka ketika berbuat maksiat, serah sholat rapopo, raposo rapopo, nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa. Engkau nek mati, nek ditahlili kan insya Allah munggah swarga. Nanti kalau kita mati kemudian diadakan acara tahlilan, pasti akan masuk surga, insya Allah masuk surga. Ya entah kapan, boh kapan masuk surga, mungkin masuk neraka sekian tahun, baru kemudian masuk surga. Sehingga dia berani untuk melanggar syariat dengan alasan nanti akan diampuni dan kalaupun masuk neraka paling juga cuma sebentar. Karena diselamatkan dengan tahlilan itu tadi. Dan praktek seperti ini ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Padahal itu adalah kebiasaan buruk orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan PD-nya para pendeta Yahudi sehingga di tengah mereka berbuat maksiat, mereka punya keyakinan pasti akan diampuni. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 169. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Kemudian muncul generasi setelah mereka, setelah orang-orang soleh itu. Khalfun, sebuah generasi yang warisul kitab, yang mereka mendapatkan Alkitab dari para pendahulunya. Jadi ini Bani Israel generasi kesekian tahun gitu ya. Jauh setelah zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang mereka mendapatkan Taurat. Tokoh-tokoh agama mereka ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka mengambil suap. Mereka mengambil suap al-adna berupa harta kekayaan dunia yang hina untuk ditukar dengan kebenaran dalam Taurat. Caranya gimana? Diselewengkan itu kebenaran, disampaikanlah sebuah fatwa yang menyalahi kebenaran, tapi dibayar oleh para pejabat. Sehingga dulu tokoh-tokoh agama Yahudi itu memotivasi orang-orang Yahudi untuk dukung pejabat A, dukung pejabat B. Termasuk juga membuat fatwa yang menyimpang dari Taurat. Dan mereka dibayar. Mereka mengambil harta dari itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Wa yaquluna sayughfaru lana. Nanti kita juga akan diampuni oleh Allah. Alah, paling cuman nanti kalau sudah tobat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyatihim aradum mithluhu ya'khudhu. Dan ketika mereka dikasih suap lagi, mereka juga akan mengambilnya. Sehingga setelah mereka mengambil suap, mereka bertobat dengan keyakinan pasti akan diampuni. Nanti kalau ada yang ngasih sogok, diambil lagi. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa darasu ma fihi. Bukankah telah diambil perjanjian dari Alkitab kepada mereka bahwa mereka tidak boleh mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran, dan wa darasu ma fihi, dan mereka diambil perjanjian untuk mempelajari isi Alkitab. Sehingga para pendeta Yahudi itu paham
Ketika mereka memiliki Alkitab, konsekuensinya mereka wajib untuk mempelajarinya dan tidak boleh menjelaskan isi Alkitab kecuali kebenaran. Tayyib. Sehingga jamaah dimulakan Allah, pantas saja ketika mereka disebut oleh Allah ad-dhalin. Disebut oleh Allah sebagai al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengamalkan kebenaran. Sebaliknya orang Nasrani, mereka semangat dalam menjalankan kebenaran. Sampai saking semangatnya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka inilah kaum yang pertama kali mengadakan rahbaniyah. Warahbaniyah. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qaffayna bi'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Wa ataina alladzina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun." Allah cerita tentang Nasrani. Kebalikan dari Yahudi adalah Nasrani. Kemudian aku ikutkan setelah generasi para nabi itu, aku ikutkan Isa bin Maryam dengan mengutus Nabi Isa bin Maryam. Jadi diiringi oleh Allah setelah ada Nabi A, Nabi B, Nabi C, berikutnya adalah Nabi Isa bin Maryam. Wa atainahul Injil, dan aku berikan kepada Isa kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Dan aku jadikan semangat dalam hati orang-orang yang mengikuti Isa itu ada kelembutan dan rahmat. Sehingga mereka selalu menyebarkan dengan kata apa? Kasih sayang. Kasih sayang Tuhan, puji Tuhan. Isinya cuman kalimatnya kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Dan memang seperti itu gayanya Nasrani. Sehingga saking semangatnya seperti ini, sampai mereka itu terlalu berlebih-lebihan dalam memberikan toleransi ketika orang berbuat maksiat. Akhirnya apa? Ya, pokoknya yang penting kamu menyebarkan kasih sayang, ya. Mendem rapopo, zina nggak masalah. Nanti juga akan diselamatkan oleh Tuhannya, Yesusnya. Lalu mereka membuat rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan bentuk rahbaniyah yang itu merupakan perbuatan bid'ah yang mereka buat, maka katabnaha 'alaihim. Kata Allah, aku tidak pernah mewajibkan kepada mereka untuk melakukan rahbaniyah itu. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah adalah mengebiri diri sendiri karena semangat untuk beribadah. Sehingga mereka nggak mau nikah, mereka ingin fokus ibadah sampai mereka meninggalkan semua hal yang halal mereka meninggalkan banyak hal yang halal yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Seperti nggak mau nikah, kemudian tidak kerja, tapi mengandalkan pemberian orang dan seterusnya. Dan itu adalah bentuk rahbaniyah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, para pendetanya. Maka katabnaha 'alaihim, padahal aku tidak pernah mewajibkan mereka untuk melakukan itu. Apa kata Allah? Tujuan mereka apa? Illa ibtigha'a ridwanillah. Mereka itu tujuannya dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Ini Allah bercerita tentang kondisi Nasrani ketika itu, ya. Nasrani di zaman itu, sehingga mereka yang mengikuti rahbaniyah itu niatnya adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridha dari Allah. Namun apa yang terjadi? Fama ra'auha
haqqa riayatiha, tapi ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal. Mereka tidak bisa menjaganya dengan baik. Sehingga banyak yang bocor. Ngakunya tidak nikah, tapi apa? Kawin. Gitu. Betul dia tidak nikah, nggak punya istri, tapi punya gundik. Sehingga ada laki-laki yang mereka sama sekali tidak menikah. Nggak pernah melakukan akad nikah. Tapi dia punya gundik. Ada wanita yang dia tidak menikah. Tapi dia jadi simpenan bagi lelaki itu. Maka apa kata Allah? Ma katabnaha alaihim illa batigha'a ridwanillah. Aku tidak pernah mewajibkan kepada mereka melakukan rahbaniyah, tapi justru mereka tidak bisa menjaganya dengan baik. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Fa atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Orang-orang yang beriman di antara mereka aku berikan pahala untuk mereka. Namun wa katsirum minhum fasikun, banyak di antara mereka yang fasik. Ini karakternya Nasrani. Dan banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kelompok ini. Kelompok Yahudi dan Nasrani dan sifatnya masing-masing. Agar kita waspada, jangan sampai meniru mereka. Karena status mereka menjadi manusia yang maghdub alaihim, yang dimurkai. Dan status mereka yang menjadi dhalin, orang yang sesat. Jika kita meniru mereka, maka kita akan punya status yang sama. Sehingga kata Syekhul Islam, beliau merangkum sifat-sifatnya Yahudi dan sifat-sifatnya Nasrani dalam satu buku yang Masya Allah luar biasa ya. Judulnya Iqtida' Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Dalam kitab Iqtida' Siratil Mustaqim, beliau menyebutkan apa saja sifat-sifat Yahudi dan apa sifat-sifat Nasrani. Lalu beliau kasih kesimpulan. Muslim diajarkan oleh Allah jangan seperti mereka. Yahudi tahu ilmu, tapi mereka sembrono. Nasrani terlalu semangat dalam melakukan ibadah, akhirnya mereka tanpa panduan. Meskipun sering dilanggar. Muslim jangan sampai seperti itu. Nah, ketika Muslim melakukan seperti itu, maka yang terjadi apa? Mereka mendekati, sama dengan mendekati sumber laknat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dua kelompok ini. Sehingga ada sebagian di antara kaum muslimin yang mereka menganut apa misalnya ajaran sufi. Ingin mengebiri diri sendiri, tidak menikah, sehingga fokus untuk beribadah, tapi nyatanya masih sering bocor, lalu melakukan berbagai macam tindakan maksiat. Maka Muslim tidak diajari seperti itu. Dan tentang makna al-maghdub alaihim dan ad-dhalin, ini merupakan tafsir Nabawi. Bisa dibuka di bukunya. Ini merupakan tafsir Nabawi, yaitu tafsir yang datang dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, Innal maghduba alaihim al-yahud wa innad dhalina an-nasara. Sesungguhnya al-maghdub alaihim adalah orang Yahudi. Dan sesungguhnya ad-dhalin, orang-orang yang sesat, adalah orang Nasrani. Sehingga tafsir al-maghdub alaihim adalah Yahudi dan tafsir ad-dhalin adalah Nasrani. Itu tafsir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tafsir yang datang dari Nabi ini disebut dengan tafsir Nabawi. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan renungan surat Al-Fatihah. Sebenarnya masih banyak sekali kandungan yang bisa kita gali dari surat Al-Fatihah. Namun sekali lagi, karena buku ini bukan buku tafsir, agar nanti tidak menyita banyak halaman, sementara tafsir surat Al-Fatihah sudah banyak dibahas oleh para ulama dalam buku-buku tafsirnya,
juga sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka saya kira Bapak Ibu bisa merujuk kepada buku-buku itu, sehingga kita di sini hanya menyajikan apa renungan singkat yang bisa kita lakukan saat kita membaca surat Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilakan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau nanya, jika kita sementara sholat, terus masih ada sisa-sisa makanan di dalam mulut, sedikit, terus itu gimana ya Ustaz? Apakah kita bisa menelannya atau gimana caranya? Atau apakah bila kita menelannya sholat kita batal? Jadi Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sholat kemudian ada sisa makanan yang lepas dari sela-sela gigi kita ya. Dan tentu saja itu akan sangat mengganggu. Kalau Anda tahan dalam mulut pasti akan mengeluarkan ludah kan gitu ya. Sehingga nanti jadinya ludah di mulutnya banyak. Padahal kita membaca. Kita baca Fatihah, kita baca doa-doa yang lainnya. Maka dalam posisi seperti ini, begitu ada 1-2 sisa makanan yang baru lepas dari gigi, silahkan diambil. Kemudian kalau Bapak Ibu bawa saku, taruh dalam saku. Kalau nggak bawa saku gimana Pak? Ya bebas taruh di tempat manapun. Nanti setelah selesai sholat kita bersihkan. Anda bisa tempelkan di baju atau di mana. Wah, jadi najis dong bajunya. Subhanallah, ini tidak najis. Kok bisa tidak najis? Itu kan sisa makanan yang kita makan. Kalau itu najis, jadinya haram untuk dikonsumsi. Dan makan dalam sholat hukumnya dilarang. Bisa sampai menyebabkan sholatnya batal. Dan termasuk di antara bentuk makan adalah menelan sisa makanan. Karena itu kalau terasa, maka wajib bagi kita untuk segera melepasnya. Dan kita naruh di kain atau di baju. Kemudian nanti selesai sholat dilepas. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada para ulama. Seperti yang disampaikan ke Syekh Usama Al-Qusi, salah satu ulama Mesir, kemudian juga beberapa ulama yang lainnya dalam bentuk video ya. Dan saya pernah menyimak itu. Dan mereka menyampaikan bahwa menelan makanan seperti ini hukumnya nggak boleh. Dan sebagai konsekuensinya, begitu muncul ketika sholat, maka harus diambil. Kita tidak sarankan untuk diludahkan, dibuang dengan tambahan angin ya. Karena nanti jadinya ke arah depan, meludah ke arah depan tidak boleh. Jadi cukup Anda ambil dengan tangan kiri, kemudian nanti diamankan. Selesai sholat, silahkan dibersihkan. Dan itu tidak najis. Tapi bau Pak. Ya, bau itu tidak semua yang bau najis. Ya. Kentut itu bau tapi tidak najis. Sehingga ketika kita mencium bau kentut, kita tidak perlu mencuci hidung kita. Ini ada angin najis.
Loh, kenapa? Anginnya bau. Oh tidak. Tidak semua yang bau itu najis. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh membaca doa ihdinas siratal mustaqim saat sujud bukan diniatkan membaca ayat 5 Al-Fatihah namun murni sebagai doa, Ustadz? Masya Allah, barakallahu fikum. Kita akan membaca tentang apa hukum berdoa dari Al-Quran. Berdoa dari Al-Quran ketika sujud. Baik. Berdoa atau ketika sujud kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Nabi SAW melarang untuk membaca Al-Quran ketika sujud. Ya. Ada di buku ini ya. Larangan ketika sujud salah satunya adalah membaca Al-Quran. Bagaimana teks dalilnya? Kita coba baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini hukum membaca doa sujud atau cara coba kita di halaman 200. Ada dilarang membaca Al-Qur'an di halaman 207 ya. Di halaman 207 Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an wa sajida. Ketahuilah aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan ketika sujud. Lalu beliau sampaikan, ammar ruku'u fa'adzimu fihi rabba wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajabu lakum. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, atau dari Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, nahani Rasulullah SAW an aqra'a raki'an aw sajida. Nabi SAW melarangku untuk membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Tayyib. Sehingga saat rukuk dan sujud dilarang baca Quran. Lalu bagaimana berdoa dari Al-Quran ketika sujud? Di sana ada dua penjelasan ulama. Kembali kepada niat. Jika niatnya doa, boleh. Tapi jika niatnya baca Quran, jika niatnya tilawah, baca Quran, ini dilarang. Ya. Sehingga pembeda ini mengutip ayat Al-Quran yang isinya doa. Lalu dibaca ketika sujud. Ini masuk sebagai kategori doa ataukah bacaan Quran. Pembedanya adalah niat. Makanya niat jamaah, Masya Allah ya, pengaruhnya itu luar biasa bagi amal hamba. Sehingga dengan niat bisa dinilai A, bisa dinilai B. Tergantung dari niatnya. Padahal niat itu nggak kelihatan. Orang nggak tahu. Tayyib. Kecuali pelakunya. Nah sekarang membaca ihdinas siratal mustaqim atau doa yang lainnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa-doa yang lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Dan banyak doa yang lainnya yang ada dalam Al-Quran. Silahkan dibaca ketika sujud, tapi dengan niat berdoa, bukan dengan niat membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dua pertanyaan, Tat. Yang pertama, ketika imam setelah selesai Al-Fatihah, sebelum ambil, dia membaca Robbi firli wali walidaya, itu hukumnya apa ya, Tat? Terus yang kedua, tadi yang disampaikan bacaan Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batilah batilah itu dibaca pas kapan ketika sholat, Tat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu di antara kebiasaan di masyarakat kita ya. Ada imam ketika selesai membaca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Maksud beliau apa? Sehingga nambahi doa Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Loh Pak, kita ingin mendapatkan aminnya orang yang sholat. Sehingga kita sisipkan doa ketika itu. Masya Allah. Tujuannya apa? Biar orang tua kita dan diri kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebenarnya pertanyaannya sederhana. Niat Anda itu sangat baik. Dan niat yang baik, semangat yang baik itu harus diiringi dengan apa? Dengan panduan amal yang baik pula, kan gitu ya. Karena kita dihisab oleh Allah tidak hanya niat kita, tapi juga amal kita. Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajah kalian, tidak melihat fisik kalian, muka kalian, dan juga tidak melihat hati kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati, dan Allah juga tidak melihat harta kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga kita dihisab oleh Allah dengan hati kita. Sebagaimana kita juga akan dihisab oleh Allah terhadap amal kita. Sehingga niat yang benar itu tidak cukup untuk dijadikan sebagai alasan bahwasanya amal itu adalah amal yang benar. Perlu ada kesesuaian. Perlu ada kesesuaian antara niat dengan amal. Baik. Dalam acuan amal kita beribadah kepada Allah saat menjalankan sholat. Ikuti saja panduan yang diberikan Nabi SAW. Karena beliau mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Sekarang kita lihat praktek Nabi SAW. Ada nggak beliau sebelum selesai atau sebelum baca amin, beliau sisipi dengan doa. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Atau Rabbighfirli amin. Atau doa-doa yang lainnya. Apakah sahabat juga melakukan seperti itu? Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ternyata tidak kita jumpai. Adanya riwayat seperti itu. Tayyib, berarti dari sisi praktek ini nggak ada panduannya. Dan saya kira pelakunya juga sepakat dengan itu. Lalu apakah ini bisa sampai membatalkan sholat? Insya Allah tidak sampai membatalkan sholat. Karena kita diperbolehkan untuk berdoa ketika sholat. Tapi jangan merusak Al-Fatihah. Karena urutan Al-Fatihah, begitu selesai waladdallin, kita langsung membaca amin. Dan besok persis akan kita bahas itu ya. Tentang fikih amin. Di mana Nabi SAW mengatakan, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Begitu imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka segera ucapkanlah amin. Sehingga urutannya begitu selesai waladdallin, Nabi SAW tidak ajarkan kasih itu sisipan doa yang lain. Karena itu tempat yang mustajab. Gak pernah ada syariat seperti itu. Kalau ada silahkan nanti Anda sampaikan ke kami ya. Ada sebuah dalil yang menyatakan dianjurkan untuk berdoa sebelum baca amin. Ketika membaca Fatihah. Kalau ada silahkan disampaikan. Kalau nggak ada, mari kita kembali kepada hadis ini. Di halaman 107. Tepat di halaman 107. Jadi pembahasan besok ya. Nabi SAW mengatakan, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apabila imam sudah selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalimatnya apa? Faqulu amin. Maka ucapkanlah amin. Sehingga tidak kemudian diselingi dengan Rabbighfirli wa liwalidayya atau yang lainnya. Baik, kemudian kita kembali apakah sampai batal? Wallahu alam, insyaallah tidak sampai batal. Meskipun itu
ya kita sebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis tadi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Sama sebagaimana pula ketika ada orang yang sholat kemudian dia membaca Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Itu juga tidak sampai batal. Atau dia membaca misalnya kalimat Alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu juga enggak sampai batal. Karena berdoa dalam salat diperbolehkan. Cuman tempatnya harus disesuaikan. Jangan ganggu urutan. Urutan membaca amin itu setelah waladhdallin, baca amin. Nah, kalau kemudian disisipi dengan doa yang lain nanti jadinya ganggu apa? Urutan. Kalau ganggu urutan, nah ini jadinya ya nggak bagus untuk dilihat. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Ana mau menanyakan ini Ustadz, masalah sholat jamaah. Kalau jamaah maghrib di sholat isya, terus kita berjamaah di masjid itu kayak apa ya Ustadz? Karena selama ini yang saya tahu sholatnya itu kita sholat maghrib dulu kan. Itu kan berarti di prakteknya saat rakaat ketiga kita duduk, sedangkan imam dan jamaah yang lain itu melanjutkan sholat isya-nya. Seperti itu. Terus yang kedua Ustaz, kalau misalkan kita sholat terus dalam keadaan ngantuk, misalkan dalam posisi sujud atau duduk tertidur, terus habis itu lupa sudah rakaat berapa tuh, apa sholatnya dibatalin, kita ulang lagi atau gimana Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Nah, pertama tentang jamak maghrib di waktu isya. Saya ada tulisan tentang ini di konsultasi syariah, barangkali bisa kita kutipkan ya. Jamak maghrib di waktu isya. Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang teknis jamak maghrib di waktu isya. Sebentar. Kita bacakan ya. Yang pertama kata Imam Ibnu Utsaimin, ada dua pilihan untuk makmum. Pertama, makmum musafir duduk tasyahud akhir salat maghrib dan memperlama duduknya sampai imam duduk tasyahud akhir salat isya, lalu salam bersama imam. Sehingga misalnya kita masuk di masjid belum salat maghrib padahal sudah qomat, kita langsung gabung. Imam niat salat isya, kita niat salat maghrib. Gabung. Begitu dapat 3 rakaat, maka kita duduk tasyahud akhir. Kemudian imam bangkit ya. Imam bangkit ke rakaat yang keempat, kita tunggu sampai imam selesai salat isya lalu duduk tasyahud akhir. Sehingga kita sama-sama duduk tasyahud akhir. Anda duduk tasyahud akhir salat maghrib, imam duduk tasyahud akhir salat isya. Ketika imam salam, Anda ikut salam. Sehingga salam Anda dengan imam bareng. Kemudian selesai itu Anda bangkit lagi untuk melaksanakan salat isya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, makmum langsung menyelesaikan salat maghrib sampai salam. Sehingga begitu dapat 3 rakaat, langsung Anda duduk, terus salam. Lalu jika imam belum selesai salat isya, dia bisa langsung menyusul salat isya bersama imam. Sehingga dia masbuk di rakaat yang terakhir. Begitu salam selesai, salat isyanya belum selesai,
Anda langsung berdiri Allahu Akbar dengan niat salat Isya, gabung dengan imam ini untuk melaksanakan salat Isya sedapatnya. Misalnya baru cuman dapat sujudnya saja, Pak. Atau cuman dapat dapat duduk di antara dua sujud. Ya sudah, ikuti saja. Berarti nanti Anda nambahi 4 rakaat. Karena Anda tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Dipahami ya? Selesai salat maghrib, tasyahud, kita tasyahud akhir, salat maghrib 3 rakaat. Imam bangkit ke rakaat yang keempat. Lalu kita baca tasyahud sampai selesai salam, mungkin imam sudah ruku, sudah i'tidal, sudah sujud. Begitu kita salam, kita langsung berdiri, takbir Allahu Akbar, langsung menyusul. Sedapatnya. Tayyib. Untuk pilihan yang kedua ini, Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya. Dan beliau mengatakan, ada 3 pendapat. Makmum boleh ikut gabung sholat jamaah Isya dengan niat maghrib. Ketika imam bangkit ke rakaat yang keempat, makmum duduk tasyahud akhir sampai salam. Kemudian bangkit lagi dan ikut sholat Isya berjamaah sedapatnya. Yang kedua, makmum ikut sholat jamaah dengan sholat Isya hingga dia sholat 4 rakaat bersama imam. Selesai sholat Isya, dia sholat maghrib. Dalam kondisi ini tidak ada kewajiban baginya untuk tertib urutan sholat agar bisa mengikuti sholat jamaah secara sempurna. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia sholat maghrib sendirian di belakang shaf sampai selesai sholat dia langsung bergabung sholat Isya. Dan yang lebih tepat adalah 2 pendapat yang pertama tadi ya. 2 yang pertama tadi, pilihan yang kita sampaikan di depan, dia gabung dengan sholat Isya, dapat 3 rakaat, tunggu sampai imam salam. Atau yang kedua, dia salam, kemudian nyusul imam sedapatnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian ada kasus tentang orang yang ngantuk ketika sholat. Kalau sebatas ngantuk Bapak, insya Allah tidak sampai membatalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bermakmum di belakang Nabi atau bermakmum dengan Nabi SAW. Sholatnya berdua. Karena sholat Nabi SAW itu sangat panjang, Ibnu Abbas itu sampai ngantuk-ngantuk. Dan ketika itu sholat lain. Sehingga kalau sebatas ngantuk, insya Allah tidak membatalkan sholat. Yang jadi masalah adalah kalau ngantuk sholat sendirian. Nah itu diperintahkan agar sholatnya dihentikan. Tujuannya apa? Biar tidak salah dalam membaca, salah dalam berdoa. Ya, niatnya minta ampunan, tapi ternyata akhirnya minta adab misalnya. Gara-gara saking ngantuknya. Nah, termasuk juga bahaya sholatnya jadi ngawur. Maka hendaknya sholatnya dihentikan. Nah kalau sampai tertidur, apakah sholatnya batal? Wallahu alam, saya belum mengetahui tentang hal ini. Mohon waktu untuk mempelajarinya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz menerangkan bahwa ada klaim bahwa Yahudi mereka mengklaim adalah umat yang terpilih. Umat yang umat yang terpilih. Sehingga mereka mempunyai pemahaman kalau berbuat dosa mereka hanya sebentar saja di neraka gitu, Ustaz. Nah, kemudian ketika ayat mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu justru umat Islam lah yang sebenarnya kita mengklaim kita sebagai umat yang terpilih, Ustaz. Sebagaimana juga ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga, Ustaz. Kemudian juga dengan hadis tentang bitokoh, Ustaz. Kira-kira salah nggak ketika kita sebagai Muslim
mengatakan bahwa sebenarnya umat yang terbaik adalah umat muslim, Ustaz. Nah, Demikian, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. nah, wa jazakumullah khairan, masyaallah. Barakallahu fikum. Tayyib. Pertama, tentang klaim Yahudi bahwasanya dia adalah umat terpilih. Ini Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang Yahudi dan Nasrani mereka mengatakan, sehingga ini secara umum adalah perkataan Bani Israel. Baik Bani Israel yang beragama Yahudi maupun Bani Israel yang beragama Nasrani. Mereka mengklaim, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini adalah putra-putranya Allah. Maksudnya adalah kami ini hamba terdekatnya Allah. Wa ahibba'u, dan hamba yang paling dicintai oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi SAW untuk membalasnya. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakanlah wahai Muhammad, lalu kenapa Allah menghukum kalian disebabkan karena dosa kalian? Kalau memang kalian adalah hamba kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya Allah menghukum kalian, sebagian di antara kalian ada yang dijadikan sebagai apa? Babi, ada yang dijadikan sebagai monyet. Sehingga sebutan Yahudi adalah saudara babi dan monyet. Karena dulu ada di antara mereka yang dijadikan seperti itu. Ada juga di antara mereka yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hukuman, ada yang ditenggelamkan di bumi, ya, seperti Qarun. Yang itu juga termasuk Bani Israel. Kemudian ada berbagai macam hukuman yang lainnya. Sehingga itu bukti bahwasanya mereka bukan hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka ketika mereka berbuat dosa. Artinya bertentangan dengan klaimnya. Baik, sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah taala dengan berbagai macam pujian. Pertama, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sehingga keberadaan mereka disebut oleh Allah sebagai khairu ummah. Mereka tidak mengklaim, tapi Allah Ta'ala yang ngasih pujian. Yang kedua, Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah aku jadikan kalian sebagai ummatan wasata, sebagai umat pertengahan. Pertengahan itu artinya apa? Karena dia yang paling proporsional, yang paling sempurna di antara yang lain, sehingga Allah jadikan dia sebagai wasit, sebagai umat pertengahan. Dan Allah jadikan dia sebagai saksi, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Sehingga nanti Bani Israel ketika mereka dihisab oleh Allah, Allah datangkan umat Muhammad. Umat Muhammad dijadikan sebagai saksi. Dan itu berlaku bagi umat-umat sebelumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, yang ayat ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mendengarnya. Nah. Allah berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimana ketika datang satu waktu di mana aku datangkan, ini ada di surat An-Nisa ayat 41, aku datangkan saksi untuk semua perbuatan umat. Dan mereka nanti nggak terima. Umatnya Nabi Nuh yang dijadikan saksi umat Muhammad SAW. Lalu mereka nggak terima. Ya Allah, kenapa yang jadi saksi umat Muhammad? Sehingga saksi itu kan yang menilai ini benar atau salah. Itu penilaian siapa? Saksi. Sehingga posisi saksi itu lebih tinggi dibandingkan yang disaksikan. Kalau saya jadi saksi perbuatan si A, maka posisi saya lebih tinggi dibandingkan si A. Karena saya yang bisa menentukan, kamu ini nanti akan dihukum ataukah dapat pahala. Sehingga saat saya dijadikan sebagai saksi,
maka posisi saya lebih tinggi dibandingkan yang dipersaksikan. Sehingga umatnya Nabi Nuh mereka menolak, kenapa kok bisa umat Muhammad jadi saksi? Padahal saat kami hidup mereka belum lahir. Umatnya Nabi Hud juga sama, dihadirkan saksi di kalangan umat Muhammad SAW. Mereka protes, ya Allah mereka itu belum lahir saat kami ada. Akhirnya umat Muhammad ditanya, dari mana kalian bisa jadi saksi? Apa jawaban umat Muhammad SAW? Mereka mengatakan, min kalami Rabbi. Ini dari kalam firman Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an yang berbicara itu. Sehingga kita bisa menilai umatnya Nabi Nuh mereka durhaka. Umatnya Nabi Hud mereka durhaka. Umatnya Nabi Soleh mereka durhaka. Atas berita yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Sehingga kita jadi saksi karena kita membenarkan isi Al-Qur'an. Di saat itulah mereka tidak bisa lagi menolak. Di saat itu mereka sudah tidak bisa lagi menolak kebenaran persaksian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibna bika ala haula'i syahida. Lalu nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai saksi untuk seluruh perbuatan umatnya. Sehingga ayat ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kenapa? Beliau akan berkata benar terhadap perbuatan umatnya, padahal umatnya itu adalah umat yang sangat beliau cintai, umat yang sangat beliau sayangi. Tapi ada perbuatan umatnya yang salah. Sehingga dengan itu menjadi sebab mereka dihukum oleh Allah. Ibaratnya begini ya, orang tua sangat sayang kepada siapa? Anak. Tapi anaknya ini diadili oleh hakim. Dan orang tua tidak boleh berbicara kecuali yang benar. Orang tuanya menyaksikan anaknya ini durhaka, anaknya salah. Padahal orang tua sangat cinta kepada anaknya. Misalnya anaknya melakukan apa misalnya? Melakukan tindakan pembunuhan kepada orang lain. Dan orang tuanya yang jadi saksi. Maka sang orang tua ketika diminta untuk jadi saksi dan saksinya diterima. Ini terlepas dari hukum masalah peradilan di mana persaksian antara orang tua dan anak itu tidak diterima. Anggap misalnya diterima. Orang tua dalam kondisi sayang dengan anaknya. Tapi dia nggak berani untuk mengucapkan kecuali kebenaran. Sehingga ketika ditanya oleh hakim, betul anakmu melakukan seperti ini? Dan itu saksi utama. Lalu orang tua mengatakan, betul wahai Pak Hakim, anak saya pelakunya. Kira-kira gimana? Diketok palu oleh hakim, anakmu kalau begitu akan dihukum dengan hukuman sekian puluh tahun. Tok. Penjara dia. Padahal orang tuanya sangat sayang kepada anak itu. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW menangis pada saat beliau didatangkan oleh Allah untuk jadi saksi bagi umatnya? Karena banyak umatnya yang mereka menyalahi aturan syariat, mereka durhaka kepada Allah, dan nanti beliau SAW akan menjadi saksi. Ini umatnya durhaka masuk neraka. Ini umatnya seperti ini masuk neraka. Sehingga beliau tidak tega dengan itu dan beliau menangis. Saking cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tapi kita tidak cinta kepada diri kita sendiri. Dan ini salah satu di antara bukti bahasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat pilihan. Sehingga Allah jadikan mereka sebagai saksi bagi umat yang lainnya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Dan selanjutnya kita berusaha untuk meniti jalan kebenaran ini semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umatnya yang istiqomah di atas kebenaran. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.